Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bahagia. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan begini. Ibnu Umar itu pernah berkata begini. Akhadha Rasulullah SAW bimankibai. Jadi pernah Rasulullah SAW itu menaruh tangannya di mankibai ke Ibnu Umar. Faqala. Kemudian Rasulullah SAW itu menasihati, memberitahu. Apa itu nasihatnya? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabilin. Kata Rasulullah SAW. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang hanya melintasi jalan. Kalau orang asing itu balik lagi kan ke tempatnya. Orang bepergian itu kan juga balik lagi kan ke rumahnya. Ya, ibarat itu kita di dunia itu. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan juga, ibarat kita itu berteduh. Jadi bepergian, kemudian kita berteduh di sebuah tempat, kemudian kita melanjutkan lagi. Dan kelanjutan kita itu masih jauh. Maka kata Rasulullah SAW kemudian begini, maka Ibnu Umar yaqul. Kemudian Ibnu Umar menyatakan begini, idza amsayta fala tandiris subah. Kalau kamu itu di saat sore, maka jangan nunggu pagi. Maksudnya kalau kamu bisa itu beramal sore hari itu, jangan kamu nunggu pagi. Ini peringatan ya. Jangan nunda-nunda kalau kita itu bisa beramal soleh. Jangan ditunda kalau sore bisa, ngapain kita tunggu pagi? Begitu juga fa idza asbahta falan tandirin masa, kalau bisa beramal pagi, jangan tunggu sore. Segerakan di saat itu kita bisa laksanakan. Jangan ditunggu-tunggu. Sampai disebutkan lagi hadis ini, wa khudh min sihhatika limaradika, maka jadikanlah saat kamu sehat itu sebelum datang sakit. Ini kan segera, disuruh segera. Apa yang sekarang kita itu bisa untuk beramal soleh, maka segerakan. Jangan bahagia misalkanlah, ini sebentar lagi ini kurban ya. Sebentar lagi ini Idul Adha. Kalau punya kesempatan untuk kurban. Jangan ditunggu tahunnya. Iya, kalau tahun depan kita itu masih ada. Inilah makanya kemarin ada yang sudah sampaikan, ada pertanyaan, Pak, bagaimana? Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedekah itu saya tunggu nanti di saat Ramadan. Loh, kalau melihat hadis ini, kalau bisa sekarang ngapain kita tunggu-tunggu? Ya kalau kita sampai Ramadan yang akan datang. Kalau enggak jadi kita beramal. Maka sampai di sini disebutkan idza amsayta fala tandiril masa. Kalau kamu itu dalam keadaan pagi bisa beramal, jangan ditunggu pagi. Begitu juga di saat kita pagi, janganlah ditunggu sore. Segera kita laksanakan. Nah, kembali tadi kita ini sebentar lagi hari raya Idul Adha. Sekalipun memang dari segi hukumnya itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama bagi yang mampu kurban. Kalau misalkan Imam Syafi'i menyatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkad bagi yang mampu kurban. Alasannya kutiba alayyan nakhru wa lam yuktab alaikum, diwajibkan aku kata Rasulullah, wa lam yuktab alaikum, tapi tidak diwajibkan atas kamu semuanya. Tapi kalau ulama madzhab lain menyatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Dalilnya inna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh kami telah memberikan nikmat kepada kamu serba banyak, maka fasholli salatlah kamu wanhar dan sembelihlah kurban. Kita ini kasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembelihlah kurban. Ada hadis lain itu yang menunjukkan wajib kurban bagi yang mampu itu, man wajada sa'atan li ayyidhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana.
Jadi barang siapa yang punya kemampuan untuk kurban, kemudian dia tidak kurban, maka jangan kamu sekali-kali mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Menunjukkan itu wajib bagi yang mampu. Jadi kalau mengikuti pendapat yang kedua ini, kalau di Palangkaraya ini ada yang mampu gitu 5.000 orang, berarti ada 5.000 yang dipotong kambing. Kecuali kalau disatukan jadi sapi 7 orang. Nah, terlepas daripada apakah itu wajib, apakah itu sunnah, kalau kita melihat ibadah kurban itu ada makna yang terkandung di dalamnya yang luar biasa. Di situ ada makna akidah. Makna akidah, makna ujian yang diujikan oleh Allah kepada kita, seakan-akan cinta mana kamu dengan harta, dengan Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu mampu menampilkan kecintaannya kepada Allah di atas segala-galanya, sampai anak itu disembelih. Nah, kita ini hanya sebagian harta. Ini diuji oleh Allah. Dalam hadis Rasul menyatakan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwa. Hendaklah Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang lainnya. Salah satu di antara kita yang bahagia ini, kita subuhan ini, kita menampakkan cinta kita kepada Allah. Bila dibandingkan dengan kasur, bila dibandingkan dengan dinginnya. Nah, di saat Idul Adha itu kita diuji oleh Allah. Cinta mana harta? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurban itu jangan dibatasi keluarga 5, sudah 5 kali kurban, sudah. Enggak begitu. Keluarga 3, anak 1, suami istri sudah semua, sudah. Enggak begitu. Itu disyariatkan selama kita itu masih hidup. Kita kurban bagus, jangan dibatasi jumlah keluarga. Jadi akidah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa Nabi Ibrahim itu? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbaka fandur madza tara. Aku tadi malam bermimpi untuk menyembelih kamu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu ya anak yang ku sayang? Nah, Pak. Anak yang sudah lama diidamkan, anak laki-laki yang sudah dicintainya. Jadi disampaikan itu perintah Allah. Kemudian anaknya juga bilang ya abatif almatu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak lakukan itu kalau memang itu perintah Allah, engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Nabi Ismail juga menampakkan kecintaan Allah itu di atas segala-galanya. Jadi ada nilai akidah di situ, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini sebagian harta. Jadi ini ujian. Dan siapa yang mau melaksanakan kurban? Berkurban. Oh, itu baru tawar-menawar. Membeli hewan itu sudah, malaikat itu sudah sibuknya dan kebaikan-kebaikan orang yang berkurban itu. Jadi hewan kurban itu boleh kita tawar kalau kita membeli. Karena ada orang, Pak, oh ibadah kok ditawar-tawar. Enggak. Intinya bahwa kita jual beli itu adalah boleh khiyar, boleh tawar-menawar. Tapi nanti ingat bahwa itu tetap aja antara suka sama suka. Tapi hewan kurban itu boleh ditawar kalau kita mau beli. Jadi ada nilai akidah di situ. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana cinta kita kepada Allah atau cinta kita kepada harta. Itulah makanya Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu itu bisa memalingkan kamu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan harta kita itu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada nilai apa? Ada nilai ibadah di dalam kurban itu. Makanya karena ada nilai ibadah, kita dituntut untuk keikhlasan kita. Karena Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah itu kecuali harus didasari dengan ikhlas.
Betapa Nabi Ibrahim itu ikhlasnya. Sampai dengan takbir diucapkan saking ikhlasnya. Itu sehingga bagi yang kurban itu kalau bisa menyaksikan. Karena di situ nanti akan berpisah dengan harta yang ia cintai hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau serahkan panitia ya monggo enggak apa-apa, tapi ikhlas. Itu sehingga ada hadis Rasulullah menyatakan karena keikhlasan itu ada hewan kurban yang memang tidak boleh diserahkan kepada panitia. Enggak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Arba'un la tajuzu fi dhuhaya. Ada 4 macam hewan kurban yang tidak boleh dijadikan kurban. Yang pertama adalah al-awra'u al-bayyinu waruha. Hewan yang buta. Buta 1 enggak bisa, apalagi 2. Jadi enggak boleh, nak ini kambing ini kok buta, matanya sakit ini, Pak. Serahkan ke panitia. Enggak sah. Karena Allah sendiri menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu enggak akan mendapatkan kebaikan dari Allah sebelum kamu membelanjakan hartamu yang kau cintai. Kemudian yang kedua adalah wal arjau al bayyinu dzalauha, yang pincang. Pincang enggak boleh. Patah kakinya. Nak serahkan nak kambing pincang udah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu sampaikan Allah tahu itu. Dan yang ketiga adalah al-maridu al-bayyinu marduha, yaitu yang sakit. Gairah kan tahu, gairah makannya mungkin dari segi kotorannya, mencret ke apa. Dan yang terakhir al-kabiratu allati la tunki, hewan yang sudah tua, enggak berdaging, kambing betina lama udah enggak beranak, udah tua, tinggal tulangnya, serahkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu enggak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu itu membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Ikhlas. Dituntut ikhlas itu karena di dalam ayat juga disebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, ketakwaan di antara kamu semuanya. Itu ikhlas. Dan yang ketiga adalah ada nilai ibadatun ijtimaiyah, ada nilai ibadah sosial. Maka dagingnya dibagi-bagi. Allah berfirman, "Fakulu minha wa'imul ba'isal fakir." Makan sebagian dari hewan kurban itu, tapi jangan lupa kepada fakir miskin. Ibadatun ijtimaiyah. Makanya bahagia. Kalau kita bisa kurban tahun ini, jangan ditunda tahun depan. Maka disebutkan tadi fan falatan diri. Idza amsayta falatan diri shalah. Kalau kamu sore, jangan kamu tunda pagi. Kalau bisa beramal pagi, jangan ditunda sore. Kalau sekarang bisa kurban, ada anggaran cukup kurban, jangan ditunda tahun depan. Ya kalau kita tahun depan itu masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ini jangan bahagia. Kemudian khud min sihhati kalimaradika, jadikanlah saat kamu sehat itu sebelum datang sakit itu untuk senantiasa beramal soleh. Wa min hayati kalimautika, begitu juga jadikan masa hidupmu itu untuk menghadapi masa matimu. Nah ini bahagia kelanjutan daripada bab-bab sebelumnya. Maka oleh sebab itu kita terus berusaha beramal soleh. Dan sering sampaikan, kita ini harus tahu hakikat dunia. Hakikat dunia itu, yang jelas dunia itu tidak kekal. Dunia itu akan fana. Yang kedua adalah bahwa dunia itu tempatnya ujian. Yang ketiga adalah bahwa dunia itu tempat amal soleh. Itulah hakikat dunia.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.